Pokoknya kalau emang ajarannya lebih benar daripada ajaran Yesus Kristus terhadap diri aku, gue langsung ikut dia deh. Serius, Iya, Pak. tapi bukan sebagai Tuhan karena tidak ada dalam Gue sembah Bible. dia pun sekalipun. Dia, kalau orang bilang itu Tuhan, gue sembah dia. Dari kemarin-kemarin kamu Bersaksi. menyampaikan Nah, kalau menurut kamu, gitu kan? Nah, dimanapun kamu naik komal dan saya temuin itu sama. lah, Nah, tolong dijelaskan apa yang disampaikan oleh Akhi Abdul Hadid itu dijelaskan. Jadi begini bro, kita tidak maksa bro. Kita cuma ingin mendengar penjelasan dari bro terkait dasar keimanan. Kalau kita bahas Alkitab, kitab kita masing-masing untuk mencari Tuhan, tidak akan ketemu. Karena kebenaran menurut Islam itu ada di Al-Quran, dan kebenaran menurut saya Kristen ada di Alkitab. Nah, kalau di kekristenan bro, ya kalau di kekristenan itu sebenarnya sudah valid datanya, sudah valid, sangat valid. Kalau kalian mau terima apa kata Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Kalau kalian mau masuk surga, bentar dulu Bang Joker, bentar dulu. Kalau nggak jadi bertanya aku turun. Ya bentar dulu. Tujuan aku sih bagus sebenarnya biar kalian ngerti. Kan ini kesaksian. Gimana mau mengerti? Itu video kok Anda putar, kok benturkan kepada kami. Sedangkan video itu kami tidak kenal. Oke, udah. Yang pembawa. Abang tidak Pokoknya konsisten. waktu abang bilang tadi kan, gue bilang pokoknya dasarnya bukan karena dia Tuhan, dasarnya itu ajarannya. Bukan, berangkat dari pertanyaan saya di awal bang. Ya, itu pertanyaan awal. Pas abang nyampe pertanyaan ketiga pun aku balik ke belakang. Tetap dasar aku itu ajarannya. Mau nggak peduli mau statusnya apa, mau dia Tuhan, mau dia manusia kayak, mau dia binatang kayak, ajarannya benar. Oke, berarti begini, ya. Mantap bang. Berarti begini, ketika ada pengajaran di situ, ya, yang Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, maka abang akan akui pengajaran itu benar dan Yesus itu sebagai hamba, sebagai utusan. Abang sepakat? Pokoknya kalau emang ajarannya lebih benar daripada ajaran Yesus Kristus terhadap diri aku, gue langsung ikut dia deh. Serius, ya. Pak. Tapi bukan sebagai Tuhan karena tidak ada dalam gue sembah dia pun sekalipun. Dia, kalau orang bilang itu Tuhan, gue sembah dia. Itu. Jadi begini, kalau saya dengar ya jawaban abang dari tadi teman-teman, jadi keimanan abang ini guncang. Enggak. Serius guncang. Pokoknya itu dasar aku itu ajar, bukan statusnya, ajarannya. Ajarannya itu benar dalam hidup aku, nyata dalam hidup aku. Makanya aku bisa bersaksi. Diruntut balik Bang Abu, itu tadi kan pengajarannya tentang isi Bible ya, pengajarannya dalam Bible. Ya sumbernya, dia dapat pengajaran itu sumbernya dari Bible. Karena di Bible kan nggak pernah mengajarkan bahwasannya Yesus sebagai Tuhan. Semuanya itu ayat semua tentang. Iya, gue tahu, terserah setelah itu. Gini Bang Joker, yang selama ini saya lihat ya, mohon maaf ya, ini teman-teman Kristen ini tidak konsisten dengan jawaban-jawabannya. Di awal tegas, di tengah mulai lari, di ujungnya mulai hilang. Kan dari tadi kan jawaban pertama ajarannya, jawaban kedua. Makanya saya ulangi Bible. Bang. Pertanyaan saya apa Bang? Pertanyaan saya apa tadi Bang? Ya dasar. Dasar apa? Dasar kepercayaan ya, atau dasar keimanan, ya kan? Yang ajaran. Yang Hah? Masih ada pertanyaan lanjutannya, itu satu kalimat. Apa dasar itu pertanyaan pertama, Joker, pertanyaan kedua sumbernya dari mana? Dari Alkitab. Jangan dihapus pertanyaan saya. Apa dasar yang mendasari keimanan Bang Joker sehingga menjadikan Yesus itu Tuhan? Itu pertanyaan saya satu kalimat itu jangan dipotong. Itu karena ajarannya. Karena ajaran berarti yang dasar keimanan Bang Joker dan dalam mengimani bahwasanya Yesus itu Tuhan adalah dari pengajaran. Benar, sepakat? Iya. Konteks poin besarnya adalah iman abang terhadap Yesus sebagai Tuhan adalah karena pengajaran, dan pengajarannya itu abang dapat sumbernya dari Bible.
Iya. Nah, sekarang saya bertanya kepada abang, dari sumber yang abang dapatkan pengajaran itu, di mana Yesus itu Tuhan, sehingga abang mengikuti pengajaran itu, sehingga mengimani bahwa Yesus itu Tuhan itu, bang. Dalam Bible, Ya, dalam Bible. dalam Saya Alkitab. sepakat. Iya, Enggak saya salah. sepakat. Abang enggak salah dalam Alkitab ya. Dimanapun dalam Alkitab. Benar. Iya, iya, makanya saya bertanya, Iya, di benaran dulu. mana? Benaran dulu abang pastikan. Jangan lari-lari nanti. Tidak, Abang tidak tanya lari. dalam Alkitab. Yang penting dalam Alkitab. Saya bukan memaksa abang, justru saya kasih pilihan. Iya, iya. Apakah pengajaran yang abang dapat itu dari Al-Quran, dari Taurat, atau dari Bible? Abang yang Dari jawab Alkitab, dari Bible. dari Alkitab. Nah, Sekarang berarti abang saya nanya. mengikuti. Iya, Saya sekarang abang nanya. Sekarang abang nanya. Iya, Sekarang abang nanya. di dalam Bible, Ya, di dalam Alkitab. mana pengajaran Yesus bahwasanya dia itu Tuhan? Itu yang menjadi dasar abang menuhankan dia. Di dalam Alkitab, di mana Ya. pengajaran Yesus bahwa dia itu Tuhan. Ya, yang menjadikan iman abang itu bahwasanya Yesus itu Tuhan. Ini apa Saya pertanyaannya? bukan ingin mengatakan di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan di dalam Bible, bukan. Terus? Saya bertanya, di mana dasar pengajaran di dalam Bible yang menjadikan itu dasar keimanan Bang Joker bahwasanya Yesus itu Tuhan? Itu yang saya tanya. Di mana dalam pengajaran Kristen? Ya, Yesus, pengajaran Yesus. Nah, Kan abang tadi bilang pengajaran Yesus kan? iya. Nah, yang menjadi dasar untuk abang pribadi nih, sehingga menjadikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya nggak tanya orang lain ya, saya nggak tanya Iya, Kristen, saya tanya tanya sama abang. saya. Ya, Kan udah aku bilang juga tadi, Bang. Karena ajarannya itu yang membuat aku sendiri lah yang mengakui dia itu Tuhan. Bang Riki coba bantu saya bertanya, mungkin sulit kayaknya pertanyaan saya nih. Enggak sulit. Dari seluruh Bible itu, yang tertulis di Bible itu, yang mana saja, satu atau banyak terserah. Bang, kalau misalnya baca Bible, itu pengakuan orang lagi itu. Itu pengakuan sebentar, orang, mau dianggap dia Tuhan. Tapi yang jelas, ini yang gue jelas nih, gue pastikan ajarannya itu nyata dalam hidup aku. Makanya aku begini. percaya, makanya Ya. pun aku nyembah dia. Bukan. Dan Bang. jaminan sama aku nih sekarang, jaminan sama Pertanyaannya aku. bukan itu. Binatang Pertanyaannya pun kalau emang ajarannya masalah. benar, gue Tuhan kan. Masalahnya yang ditanya bukan itu, Bang Joker. Masalahnya. Iya. Yang Kan tadi ditanya itu dasar. yang ditanya itu dari semua pengajaran di dalamnya itu, kok abang Begini. percaya Yesus itu Tuhan itu yang mana-mana gitu. Gini, saya nggak mau tanya orang lain ya, kan yang mendapatkan pengajaran itu dan menjadi dasar keimanan kan Bang Joker sendiri secara pribadi ya. Iya. Nah, makanya saya ingin tahu. Aku menjadikan dia Tuhan, aku yakin dia itu Tuhan karena ajarannya benar. Itu. Iya, betul. Saya sepakat. Saya nggak berdebat masalah itu. Terserah dia mengaku Iya. Tuhan atau tidak, tapi aku mengakui dia Tuhan itu karena ajarannya. Iya, Bukan iya karena dia benar. mengakui atau tidak. Iya benar. Saya Bukan nggak karena bertanya dia mengajari di. aku itulah Tuhan, bukan. Ya, Bang Joker dengar ya. Saya nggak bertanya di mana dalam Bible Yesus mengatakan sembahlah aku Tuhan. Tidak, saya nggak tanya itu. Mungkin bagi kalian itu pertanyaan klasik. Jadi saya rubah pertanyaannya, di mana dasar keimanan Bang Joker itu mengimani Yesus sebagai Tuhan, bukan orang lain. Bang Joker bilang dari pengajaran. Oke. Iya. Pengajaran sumbernya dari Bible. Nah, di Bible mana yang Bang Joker itu merasa bahwa inilah dasar pengajaran yang sehingga Bang Joker secara pribadi mengimani dia sebagai Tuhan? Saya ingin tahu di mana. Mau tahu Bang ajarannya? Ya, iya, yang mana? Betul, di Bible. Kalau itu Itu di mana? mantu. Kalau pengajarannya, nggak usah buka Bible pun banyak yang kuat. Ya, nggak usah buka Bible, yang dihafal yang menjadi dasar ini ya. Kayak Bang Joker secara pribadi. Dasar aku dulu satu. Ya. Ajaran Yesus itu dia lebih mementingkan kebutuhan rohani daripada kebutuhan daging. Itu yang paling aku suka. Itu Dia di Bible ada. Iya. Dia lebih mementingkan kebutuhan rohani daripada kebutuhan daging. Oke. Pokoknya itu satu-satunya dasar. Dasarnya di Bible di mana? Matius, Yohanes, di mana itu? Hah? Di kitab Pokoknya mana? itu poin ajarannya.
contoh-contoh ajaran ini yang lebih mementingkan kebutuhan rohani daripada satu dulu. Dia menyuruh kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Buat aku itu lebih mementingkan kebutuhan rohani, bukan kebutuhan daging. Habis itu dia berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Gitu. Berarti dia kalau harta di surga kan, berarti kalau misalnya harta kita ada di surga, berarti hati kita di surga. Itu poin-poin yang aku ambil, Bang. Berarti dia lebih mementingkan kebutuhan rohani buat bekal kita di akhir kelak. Itu yang paling aku suka. Kalau masalah yang lain-lain enggak. Kalau dalam pengajaran Hindu ada seperti itu, apakah Bang Joker akan pokoknya mengimani? ada yang bisa ngajarin lebih dari situ. Aku imani, aku sembah dia. Itu aja poin. Itu poin gue loh. Oh, kalau di Buddha ada seperti itu, di Hindu ada seperti itu, berarti Kalau abang misalnya juga ada di Islam, mengimani. gak usah bawa bunda. Kalau ada di Islam kayak gitu, Bang. Ya, saya bilang ini permisalan, ini permisalan. Aduh, gak usah misal-misal dong, Bang. Gak usah misal-misal. Iya. Oke, Bang. Itu poin Oke, aja. Bang. Oke, Bang. Abang Artinya tanya, berarti abang dapat informasi dari Bible bahwasanya Yesus itu lebih mengajarkan kepada rohani daripada kedagingan, itu ya. iya, benar, Bang. Aku udah ambil poin. Cuman abang belum mempertegas kesimpulan abang itu yang abang rangkum dari mana, kitab mana dalam Bible itu. Aku sudah bilang yang menjadi dasar aku itu ajarannya. Dan di semua juga agama di dunia ini pasti menyembah Tuhan. Ya kan? Iya. Joker, Ini gini loh, masalahnya sekarang ajarannya benar atau tidak? Ya enggak? Bang Joker. Ini kan narasimu dari dulu Dari sampai awal. sekarang kan. Ini narasimu dari dulu sampai sekarang. Dan kalau misalkan yang kita sampaikan itu baik menurut kamu, itu hanya menurut kamu aja. Ini yang ditanyakan sama Akhi Abu Hadid itu Apa? yang universal itu loh. Lah ini kan Dari kemarin-kemarin kamu menyampaikan kalau menurut kamu gitu kan. Nah, dimanapun kamu naik komal dan saya temuin itu sama. Nah, tolong dijelaskan apa yang disampaikan oleh Akhi Abi Hadid, Abdul Hadid itu dijelaskan. Jadi begini bro, kita tidak maksa bro. Kita cuma ingin mendengar penjelasan dari bro terkait dasar keimanan. Begitu. Kan Tidak dasar ingin keimanan aku memaksa. udah kasih Iya. tahu. Iya, Apalagi oke. yang mau Oke, ditanya? sudah cukup. Ya kan? Udah cukup ya, cukup. Jadi saya simpulkan ya, boleh. Ya pokoknya sesuai, kalau emang sesuai nanti pokoknya sesuai yang aku bilang, simpulkan nggak apa-apa. Iya, saya simpulkan sesuai dengan yang bro bilang. Saya nggak mau dari luar dong. Iya. Ini semua orang dengar. Jadi begini, saya ulangi lagi bahwa pertanyaan saya yang menjadi dasar keimanan bro Joker bahwa Yesus adalah Tuhan dari pengajarannya. Pengajarannya dapat dari mana? Dari Bible. Ternyata dari Bible Bang Joker berkesimpulan lagi bahwasanya Yesus lebih mengutamakan pengajaran tentang rohani daripada kedagingan. Iya. Oke, begitu? Iya. Iya benar. Oke. Silakan teman-teman yang di bawah boleh memikirkan ya jawaban dari Bang Joker. Oke, silakan Bang Joker mungkin mau bertanya. Yang penting abang udah paham di situ, soalnya aku juga Iya, nggak banyak paham. waktu, Bang. Saya paham. Ya udah. Mungkin Teman-teman aku juga insya Allah nggak- paham semua. Insya Allah paham semua. Kita tidak ada pemaksaan di sini, Bang. Itu kan dasar keimanan abang ya. Kita nggak maksa. Cuman kita ingin kalau bisa dasar keimanan abang yang benar itu abang tularkan ke kita dengan memberikan penjelasan yang lebih detail sehingga barangkali akan tergugah bahwasanya kebenaran yang abang sampaikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu loh. Gini aja Bang, dengan jawaban aku ini harusnya abang itu mikir, kok dia bisa menjamin diri seperti itu? Bagaimana Iya, sih iman saya dia itu? mikir karena bahwasanya penjelasan abang itu di semua agama ada seperti itu. Nggak ada agama yang mementingkan dunia, daging. Semua agama berarti di Islam mementingkan ada juga akhirat. kayak gitu Bang? Oh iya ada. Ada. Berarti Mengutamakan kalau di akhirat Islam itu- lebih dulu daripada di dunia. Bahkan Berarti- dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang beriman itu dunia ini dijadikan mereka seperti penjara. Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir.
Artinya apa? Kita nggak penting dengan dunia ini. Kita terbatas dari dunia, nggak masalah. Yang penting di akhirat kita selamat. Coba abang dalam penjara, abang bebas nggak? Nggak bebas. Terbatas. Ruangnya, waktunya, keinginan abang terbatas. Karena apa? Lebih mementingkan kehidupan di akhirat kelak. Ini jelas pernyataan ini. Jadi kalau menurut abang itu tadi saya terima. Tapi saya pun bisa mengatakan bahwa saya semua agama ada. Seperti itu. Ya udah, kalau memang semua ada kayak gitu kan ngapain kita debat? Berarti ada sesuatu yang lain. Nah, kalau Ada misalnya sesuatu yang lain yang abang sampai lebih memilih menuhankan Yesus dibanding agama-agama lain. Berarti ada sesuatu yang berbeda gitu loh. udah aku bilang tadi itu cuman itu poin penting ya, kalau ada ajaran ada. Itu poin penting di semua agama. Itu poin pentingnya di semua agama seperti itu. Mementingkan kehidupan akhirat dibanding dunia. Karena semua agama mengajarkan dunia ini cuma sebentar. Yang kekal nanti di sana. Nah sekarang pengajaran untuk menuju ke sana, itu yang saya pengen abang jelaskan. Cuman abang berkesimpulan tadi gitu. Kalau kesimpulan Tapi nggak apa-apa. Tapi tidak masalah. Saya tidak paksa abang. Yang jelas saya tadi menyimpulkan dari apa yang abang jelaskan, apa yang abang sampaikan ke saya tadi, dan didengar oleh teman-teman yang lain. Sesuai pertanyaan abang loh, aku jawab. Iya benar sesuai. Ya. Sesuai. Oke, abang Joker mau bertanya lagi, silakan. Ya, kalau aku nggak lama bang, kalau aku bertanya jadi lama kan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi satu pertanyaan aja bang. Silakan. Kalau boleh ya. Iya, nanti kalau saya bisa menjawab saya jawab, kalau enggak saya kasih teman-teman yang jawab. Oke bang, oke. Oke. Saya sama sekali nggak paham Al-Quran ya, tapi saya lihat di video bahwa Allah itu zat dan sifatnya itu Muhammad. Ya. Aku lihat di video ya, tapi aku nggak baca dalam Al-Quran. Kira-kira itu ada dalam Al-Quran atau tidak ada bang? Atau itu cuma penjelasan orang aja? Silakan yang teman-teman yang mau menjawab silakan. Bang Riki, Bu Rahma. Sebenarnya dalam ajaran Islam bukan dikatakan Allah itu zat. Tapi Al-Quran itu menyatakan tentang zatnya Allah, zatullah. Di sini maksud makna dari zatullah itu adalah tentang keberadaannya Allah sebagai Sang Maha Pencipta alam semesta itu ada, pasti ada gitu. Dia hanya menjelaskan tentang itu, bukan sebuah bukanlah zat ini bukan sama dengan yang tulisannya itu DZAT, bukan ZAT. Kalau ZAT itu benda, materi. Kalau DZAT, zatillah itu dari huruf Arab diambil, makanya dibuat ZAT. Zatillah itu tentang keberadaannya yang pasti ada. Jadi bukan bentuk, bukan wujud fisik gitu ya. Dan mengenai sifat itu tadi, tentang sifat adalah Muhammad, itu saya agak ragu gitu. Dapat dari mana? Mungkin salah dengar. Enggak, aku ada videonya bang Luma. Ini langsung. Mungkin salah, mungkin Bang Joker salah paham menyimaknya, atau mungkin kurang ingat itu. Karena bukan sifatnya adalah Muhammad, bukan begitu. Oh berarti Muhammad itu bukan sifatnya Allah itu ya? Berarti video ini salah ya? Saya nggak bisa bilang karena abang nggak menampilkan videonya ya. Ini aku ada videonya bang. Jadi, data yang abang sampaikan ini datanya ngambang gitu. Ini aku ada videonya, tenang bang. Mantap Bang Joker, ini punya data banyak. Begini Bang Jakar,
yang berceramah di situ ustadznya siapa? Nih. Nama ustadznya siapa ya? Banyak di YouTube itu. Nih dengarin aja Nggak jelas, soalnya, Bang. makomnya nggak jelas gitu. Jadi Nih. ustadznya Ini langsung lihat siapa? aja lah. Langsung lihat aja. Nih ya. Mas kena ban ya. Nih. Nih Oh, gue putar. jangan, tutup aja itu. Itu yang khotbah di gereja itu. Nggak, tutup aja. Saya sudah lihat itu khotbah di gereja. Dengan jelas. Gereja. Apa ada juga videonya itu di YouTube. Berarti salah video ini ya? Jelas. Makanya gini. Itu makanya saya tanya ustadznya siapa? Ya, itu dia. Pertanyaan berikutnya itu memang siapakah yang menyampaikan itu tadi, makanya kan. Jadi gini Bang Joker, ajaran Islam itu bukan daripada video-video ulama yang ustadz ya atau ngaku ustadz atau yang Anda lihat ya, bukan itu. Ajaran Islam itu bisa dipelajari dari pengajaran para ulama, para ustadz, guru-guru agama Islam ya. Yang mereka mengajarkan Al-Quran, isi Al-Quran mulai dari huruf hijaiyah, cara membacanya, perkata bahasa Arab itu sampai memahami isi pada Al-Quran, dan dijelaskan isi Al-Quran itu oleh pengajaran hadis, riwayat hadis ya, yang mengisahkan tentang asal muasal kejadian sampai pada sebab musabab ayat-ayat tersebut diturunkan gitu ya, dan penjelasan makna daripada ayat tersebut. Dan ini dikuatkan juga oleh sejarah sirah dari berbagai sisi, dari berbagai sahabat pada masa itu yang saling menguatkan. Ini yang diceritakan dalam hadis ya, yang diambil dari hadis-hadis yang sahih gitu, yang sebagai hukum, dan yang lain itu sebagai sejarah. Ada hadis berbagai macam taraf ya. Jadi kalau mempelajari Islam itu dari sana, bukan dari potongan-potongan video, bukan dari link-link website atau dari media-media umum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan urutan pengajarannya dari Nabi Muhammad gitu. Jadi ada ulama-ulama, guru-guru yang belajar yang runtutannya nanti sampai kepada pengajaran Nabi Muhammad. Dari situ Bang Joker kalau mau mengambil ajaran Islam. Gitu, Oke. Berarti yang penting video ini salah ya. Ini video saya ini tambah lagi ya. Satu tipuan ya. dalil dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Di sini artinya gini, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Di sini Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan bahwasanya Nabi itu apa? Qul innama ana basyarum mithlukum. Sungguhnya saya ini hanya seseorang manusia seperti kamu juga. Di dalam ayat yang lain ada, saya lupa, tapi artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, hanya saja dia diberikan wahyu. Udah. Oke. Mungkin yang penting Bang udah jelas, berarti video itu tipuan ya. Dan mungkin orang ustadz itu juga nggak benar ya, asal usul ya. Makanya dia ngomong seperti itu. Udah. Ya, begitu ya. Oke, yang penting itu udah pasti, berarti Pak Ustadz mungkin orang itu yang salah, entah dia ustadz atau apa atau oke. Penting jelas aja itu. Jadi kalau nanti orang itu juga bertanya aku gimana, ya udah. Ini kan pengakuan. Kan saya pernah dengar tuh Bang Joker, dia di gereja mengucapkan
langsung di gereja ini. Itu kan banyak videonya itu. Ya, Mengatakan begini ya, selamat hari Natal. Saya mengatakan selamat hari Natal, tidak mungkin besok saya masuk Kristen. Lalu dia komparasikan, saya mengucapkan selamat hari pahlawan. Apa saya jadi pahlawan gitu ya? Itu. Kenapa? Ya kan iya, Bang nggak Abu. apa-apa. Iya, Bang Joker, Nabi Oke. Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk melebihkan beliau. Beliau melarang, dia bilang janganlah kalian melebihkan aku sebagaimana umat Nasara melebihkan Isa putra Maryam. Melebihkan dalam hal apa? Yang tidak sesuai dengan apa yang seperti kita ini gitu. Bahwasanya Nabi Isa Yesus saja seorang manusia, kok kita lebihkan dia menjadi Tuhan? Karena Nabi melarang itu. Ketika ada orang-orang, walaupun dia Muslim, dia melebihkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di luar daripada apa yang memang sudah menjadi ini, maka orang ini terjatuh dalam kesalahan. Oke, ya udahlah, kita balik lagi ya. Mengenai kalau itu yang penting salah, yaudah kita salahkan, kita nggak usah permasalahkan. Aku Iya, nggak usah gitu. iya. Oke, kita balik lagi pertanyaan mengenai Allah tadi, berarti bukan zat ya, bukan zat, tapi menunjukkan kalau sifat-sifatnya dengan zat itu. Keberadaannya yang pasti ada. Zat Berarti- Allah itu adalah tentang keberadaannya. Berarti zat Tentang itu wujud. keberadaannya. Ya, bahwasannya bahwa Allah itu ada, pasti ada dan tetap ada. Itu maknanya Zatullah. Berarti bisa ibaratnya misalnya ini kan, ibaratnya sebuah kain, kita bisa sebut itu sebuah baju karena bentuknya. Benar begitu? Bukan, Terus? bukan itu. Di ayat itu dikatakan jangan kamu mencari zatku, zat Allah, keberadaannya. Jadi jangan coba-coba mencari keberadaan Sang Maha Pencipta ini gitu ya. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk manusia ciptaan Dia yang tidak punya kemampuan untuk mendeteksi Dia dengan indera, dengan panca indera kita, dengan pemikiran kita gitu, nggak bisa gitu ya. Tapi carilah, lihatlah ciptaanku kata di situ. Jadi kita mengetahui keberadaan Sang Maha Pencipta ini dengan bukti nyata adanya ciptaan-ciptaannya di dunia ini. Jadi kita harusnya memahami bahwasannya segala sesuatu di alam semesta ini tercipta. Ada yang menciptakan dan pencipta ini hanya ada satu. Kenapa dikatakan ada satu? Karena alam ini berlangsung secara harmonis. Tidak ada saling bertubrukan. Tidak ada kekacauan yang terjadi gitu ya. Oke Bang. Dalam alam ini semuanya berlangsung, ada ilmunya yang berlaku gitu. Apabila ada dua, maka akan terjadi benturan, kehancuran yang terlihat langsung selalu gitu. Kenapa? Ada dua kehendak dari dua Tuhan, nggak mungkin itu terjadi gitu kan. Oke Bang. Nah, masalah di situ. Satu lagi pertanyaan boleh? Silahkan. Satu lagi. Sudah berapa pertanyaan ya? Sebelum 3 ya. Saya tadi baru satu, sebelum Bang. bertanya, Abang baru satu. sebelum bertanya, Iya, saya tadi satu Joker. pertanyaan. Bang Joker, sebelum bertanya, saya mau memberi jawaban daripada Bang Joker tadi yang mengatakan bahwasanya apabila ada pengajaran yang lebih benar daripada pengajaran Bible tentang Yesus, ya. Jadi gini, Islam itu ya diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan dari firman Tuhan, firman Allah yang dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk. Jangan coba baca Bang, realnya Bang, realnya. Iya, dengar dulu makanya, jangan ditanggapi, jangan bunyi. Biar bisa saya konsentrasi menyampaikannya, jangan dipotong. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam wahyu-wahyunya itu semua dalam bahasa Arab
yang dituliskan dalam bentuk Al-Quran, tulisan Arab itu, ya. Jadi semua pengajaran-pengajaran itu dituliskan dari awal, ada sejarahnya, jelas kaitan-kaitan peristiwanya ada, ya, tercatat juga surat-surat itu semua ada. Dan setelah diperintahkan sholat, semua ayat-ayat tersebut dibacakan dalam sholat. Sampai sekarang ini semua umat Islam sholat. Jadi ayat-ayat tersebut berlangsung sejak zaman dulu sampai sekarang. Itu terus menerus diulang dan terkoreksi. Kalau ada yang salah, langsung itu bisa diketahui. Ya, jadi semua isi daripada Al-Quran itu tertulis, yang dituliskan itu akan sama dengan bunyi bahasa Arab Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah suatu kebenaran, kaidah ilmu tentang penyampaian ilmu yang terus menerus, turun temurun, berlangsung, ya, dan dikoreksi terus menerus apabila ada kesalahannya, dan dijamin di dalamnya itu Al-Quran itu sendiri penjamin, tidak bisa ditiru, tidak bisa diubah, terjamin ya. Ini jauh lebih baik daripada isi Bible kalau Anda pelajari Bible, karena penulisnya juga tidak jelas, ya. Sejarah penulisannya itu juga saya sendiri bingung, ya. Bahasa yang dipakai juga itu ada beberapa bahasa. Ini cerita tentang orang Israel, tentang tokoh yang ada di Israel, tapi diceritakan dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Yang bahasa-bahasa ini juga saya tidak tahu pasti ngambil dari mana penterjemahannya, apakah pas apa tidak. Anda mungkin juga tidak paham itu, kan gitu. Jadi kalau dikatakan yang lebih baik daripada Bible, mungkin Bang Joker perlu mempelajari bahasa Arab, pelajari Al-Quran, pelajarin Islam. Karena ini pengajarannya yang jelas, berdasar, kuat, ilmunya itu jelas, bisa dibuktikan. Dan isi pengajaran Al-Quran itu sampai sekarang secara teknologi diteliti dan dibuktikan. Itu dari saya mungkin tambahan Bang Joker sebelum Anda bertanya. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai satu pertanyaan, karena saya sama sekali nggak paham Quran, ya. Dalam Quran Musa itu dipercaya nggak? Kitab Musa itu dipercaya atau enggak? Nama Taurat itu ada disebutkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi Taurat yang mana? Enggak, pokoknya Tuhan Musa itu dipercaya enggak? Tuhan Musa, ya? Jangan Musa lah, Tuhan Musa, ya, dipercaya enggak? Di Al-Quran dikatakan Allah itu sama pencipta Tuhannya Ishak dan Daud. Ishak dan Ismail, ya. Berarti dia Tuhan nenek moyangnya Israel. Berarti Tuhan nenek moyangnya Musa juga. Oh, berarti Tuhannya Musa dipercaya, ya? Iyalah. Ya, oke. Aku buka. Gini, nanti larinya ke syariat. Bang Hos, Bang Riki, Bu Rahma, Bang Joker, Bang, ini saya minta izin pamit, ya. Sudah 2:30 malam, 2:30 pagi. Ya, siap. Saya dengar ribut-ribut tadi, kaget bangun saya tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joker, belajar terus Bang Joker. Belajar sampai sukses, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, aki Dilon dan Okti Rama, saya juga pamit dulu, ya. Ini Joker juga bingung kayaknya dia. Ini masih boleh nih bertanya satu lagi. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah turun. Ini masih ada saya 3 di sini Muslim. Pokoknya sama Bu Rama aku Lanjut ngomong, ya. Bang Dilan. Oke, masih boleh nih atau naikin lagi lah? Itu Bandelon, silakan Bandelon. Ya. Jadi menurut Bang Joker, kalau memang memahami Bible atau mempelajari Bible itu
Bang Joker nih tahu nggak bagaimana penulisan Bible itu? Suaranya kecil bang, nggak kedengaran. Ya, kira-kira Bang Joker nih tahu nggak bagaimana penulisan Bible itu bisa diterjemahkan sampai kepada bahasa Indonesia yang Bang Joker baca gitu ya? Sama nggak aslinya Ini giliran sana? Kenapa jeda? Paham nggak? Bang Os, gimana nih? Aku boleh bertanya atau gimana? Oke, silakan kalau mau bertanya boleh tanya aja. Oke, oke jelas tadi ya. Nggak ada lagi yang mau naik, biar enak diskusinya. Gak apa-apa, tanya aja. Nggak apa-apa. Oke, benar. Tadi udah percaya ya? Silakan lanjut. Saya mau Oke. bikin kopi dulu. Silakan Aduh, lanjut. yang dengerin gue siapa nanti coy? Oke, silakan dengerinnya. Ini suara apa saya ini besar ya. Saya sambung di loudspeaker nih, besar suaranya. Tenang Saya di Bang seputaran di Joker. sini aja. Tenang Bang Joker, kita berdua Kristen di sini ya. Enggak, sendiri juga nggak apa-apa bang. Nih ya, aku putarin nih, dengerin aja. Siapa bilang Fir'aun mati tenggelam? Ketika Nabi Musa membawa 600.000 Bani Israel pergi meninggalkan Fir'aun yang bernama Ramses, Fir'aun mengejar mereka dengan seluruh bala tentaranya. Oh iya, Fir'aun itu artinya raja ya, bukan nama orang. Nah, saat sampai di tepi Laut Merah, Bani Israel ketakutan. Gak ada jalan lain. Bang Joker, itu ustadznya siapa? Bang? Nama ustadz itu yang berceramah itu siapa supaya kita bisa tahu makomnya dari mana? Enggak, Sanatnya. ini cuma sebuah sejarah. Tapi ini sejarah Al-Quran, bukan sejarah Alkitab. Iya, ini sejarah. saya tahu sejarah, tetapi Jelas dulu gitu. yang siapa yang itu? Kan tadi Anda menunjukkan satu video bahwa ini loh. Saya kan tahu itu video Bang. Saya tahu. Iya, ya udah. Berarti ini nggak percaya ini kalau ini sejarahnya Al-Quran. Gue on cam. Saya tidak bisa percaya, saya tidak mengatakan percaya atau tidak, tetapi perlu namanya siapa. Karena nggak ada data siapa-siapanya, nggak jelas Bang. Islam itu belajar itu semua ilmu itu ada jelas siapa yang menyampaikan kepada siapa, dari siapa gitu ya. Itu Islam begitu, dia nggak bisa ngambil data pengajaran yang tidak jelas asal muasalnya. Karena gini ya, di Bible juga ada gitu. Iblis itu bisa jadi cahaya kan gitu kan, sebagai cahaya terang. Berarti data ini nggak valid nih. Data ini nggak valid nih. Bisa percaya Asal nggak ada namanya Bang, nggak valid gitu. gitu, nggak valid Berarti ini kalau kayak gitu. pengakuan kayak gini salah ya? Salah. Saya mau perdengarkan satu ya. Boleh teman-teman dengar ini dengan jelas ya. Atau poinnya saja yang Anda mau tanya. Oke, gue ambil poinnya boleh. Itu tadi yang ceramah yang Anda tunjukkan tadi itu yang di gereja ya. Ada video di gereja. Ini Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal. Seluruh orang Indonesia memperoleh 2 berkat, liburan dan Paham? Dan makanya jangan berdasarkan dari video Bang. Iya. Oke bang. Oke, silakan diskusi. Jangan mengambil dasar seakan-akan video itu pembenaran. Silakan Gini, lanjut. boleh bicara, boleh kasih pendapat? Silakan. Ntar, Nah. Karena diambil data video tadi itu berarti Gini. bisa kami nyatakan satu gereja itu masuk Islam gitu ya, misalnya ya, itu nggak benar. Gini. Saya menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan Bang Joker juga. Kalau misalnya diambil dari video atau di YouTube atau di link begitu, saya nggak setuju. Karena dasar iman seseorang itu dari kitab masing-masing. Betul. Nah, Tapi nanti pertanyaannya nanti di Al-Qurannya bang, atau tentang Ya, Al-Quran. betul. Kalau ini Betul cuma sekali. sejarahnya. Ini cuma Dengar sejarah. dulu, Tapi biar mereka gini. punya dasar, kenapa aku bisa bertanya itu nanti. Jadi makanya aku perlihatkan video ini. Nah, Begini, biar mereka bertanya, dari mana kamu Kalau- bertanya begitu. Itu.
Begini Bang, sebenarnya kalau mau adu video, mereka juga banyak, saudara kita juga banyak yang Islam punya video juga yang bertentangan dengan video kita tadi yang abang tunjukkan. Betul. Banyak juga. Nah, cuman masalahnya di sini kita ini berdebat, diskusi atau saling menyerang. Ini persoalannya kita. Karena kalau kita saling menyamakan, oh Yesus itu ini, oh Muhammad itu ini, ndak ada cocoknya. Karena iman kita kan pada dasar kebenarannya di Al-Quran dan di Alkitab. Kalau saya Kristen di Alkitab, begitu juga Bang Joker. Kalau Bang Dilon Rama dengan Jangan ada narasi hujatan. apa namanya Bang Galbo. Kalau masing-masing tidak mau dihujat, jangan menghujat gitu. Nah, itu dia yang saya maksud. Kalau misalnya kita mau bahas Tapi agama, teman-teman Kristen selalu menanyakan sebentar. Teman-teman Kristen selalu mempertanyakan masalah Rasulullah itu menikah dengan anak kecil katanya. Tapi waktu Rasulullah hidup di zamannya itu, ya, yang mana ajarannya ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi di zaman itu, tidak pernah mempermasalahkan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah. Artinya hadis yang ada yang selama ini kalian bawakan itu tentang menikah dengan anak kecil di usia 6 tahun itu tidak benar. Nah, ada hadis lain mengatakan bahwasanya yang menjadikan hadis tersebut Rasulullah menikahi Aisyah di usia 6 tahun itu tidak benar adanya. Karena gini loh, ya, pada saat siapa ya, Bukhari ya, Imam Bukhari itu menuliskan hadis tersebut, dia setuju menuliskan hal itu. Nah, lalu ada lagi hadis lain mengatakan dia antara kakak kandungnya ibunda Siti Aisyah itu selisihnya 10 tahun. Pada saat pernikahan Siti Aisyah itu kakak kandungnya berusia 26 tahun. Berarti ibunda Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW di usia 16 tahun. Berarti ada kesalahan penulisan di dalam hadis tersebut gitu. nah gini. Tunggu, jadi masalahnya juga orang-orang Quraisy dulu, orang-orang kafir dulu, ya tidak pernah mempermasalahkan masalah ini. Kenapa kalian ini mempertanyakan hal itu sehingga mengolok-olok mengatakanlah Rasulullah itu adalah pedofil. Itu tidak ada masalah di situ. Kalau zaman dulu dipermasalahkan pernikahan Rasulullah dengan anak kecil, tolong ditunjukkan dalilnya, datanya. Bang Cinta Selawat, sebelumnya gini, saya masuk di sini saya tidak pernah tanya masalah itu. Kalau soal mungkin Muhammad. Ini bukan Anda, bukan Anda, teman-teman Anda yang lain gitu. Saya nggak suka dengan narasi-narasi mereka mengajak perbincangan diskusi dengan membawa hal-hal seperti ini tuh nggak ini loh. Apalagi dengan menikahi banyak istri itu tidak ada masalah di zaman dulu gitu. Tidak ada masalah di zaman dulu. Bahkan orang-orang dulu itu musuh-musuhnya Rasulullah tidak mempertentangkan masalah ini gitu. Tidak mempermasalahkan hal-hal yang kalian bawa ini sekarang ini gitu. Heran saya. Dari mana kalian untuk menyerang kami? Asal muasalnya sumber ini untuk menyerang kami. Gini. Bentar dulu. Kalian tadi ya. Bentar dulu Bang Cepi. Kalau misalnya kalian tadi terima pertanyaan aku itu agak lebih ringan tuh. Tapi kalau kalian mau yang lebih realnya pertanyaannya, boleh. Berarti tidak, masalahnya begini, masalahnya Bang Joker bertanya disandingkan dengan video. Ada video. Nah, itu cuma Anda bertanya melalui video. Bukan. Jadi makanya kita bertanya itu video ustaznya siapa yang menjelaskan aku siapa. Aku dengerin video itu Bang. Aku sudah biar nanti kalian nggak bertanya, oh itu pengakuan dari siapa? Itu kamu bisa bertanya begitu karena apa? Gitu. Tapi kalau sebenarnya pertanyaannya simpel. Apa pertanyaannya? Kenapa Jibril bisa dipercayai? Dan kenapa Allah lebih mempercayai Jibril, sementara juga dalam Quran atau kesaksian Quran Jibril tidak tidak sepenuhnya taat kepada Allah itu yang menjadi masalahnya.
dalam video tadi ada kutipan kayak gitu, kalau Jibril itu memang tidak suka dengan Allah Musa. Itu dasar aku. Tapi kenapa malah yang dia dipercayai Tuhan Jibril memberikan wahyu kepada Muhammad? Itu yang bertanya pertanyaannya. ya, Joker, siapa yang menyatakan hal seperti itu? Yang namanya malaikat itu, ya itulah makhluk yang berpengaruh dari Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini nggak ada patuhnya kecuali malaikat. Ya, kalau malaikat disuruh sampai ribuan tahun untuk sujud, mereka akan melaksanakannya. Sujud ribuan tahun mereka. Ya, karena mereka sudah diperlihatkan yang bagaimana namanya neraka. Kalau mereka membangkang, tentu saja mereka akan mendapatkan azabnya Allah, yaitu neraka. Malaikat ini di keimanan kami paling taat, tidak seperti kalian. Malaikat dikatakanlah itu menjadi iblis lah. Gini, bentar dulu, nggak boleh begitu. Ada dua makhluk sebelum manusia diciptakan, ya, diciptakan terlebih dahulu adalah malaikat dan jin. Jin ini Nggak dibiarin gue ngomong nih. Nggak dibiarin gue dari ngomong nih. api. Malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur. Sebentar, Bang Joker. Ini tadi sebenarnya penjelasan dari pertanyaan itu tadi gitu. Jadi jangan penangkapnya secara salah. Ini tadi penjelasannya bahwasannya malaikat itu dalam Islam itu adalah makhluk yang paling taat patuh. Beda dengan yang tertulis di Bible. Iya, makanya aku tanya tadi. Bang Cinta Selawat ini paham sekali Bible. Dia bahkan dia hafal Ya, Bible. betul. Menghafal dia. Ini kan Joker ini mengambil dari video tadi itu. Kalau mengatakan aku nggak pakai video, gitu. Aku nggak pakai video. Enggak perlu memang kalau diskusi itu Bang, jangan bawa video. Kalau kita mau bawa video, peran video kita lebih banyak lagi video-video bejat itu tentang kekristenan di video. Boleh kasih pendapat? Mau peran itu? Boleh. Ada begini dasar ilmu komunikasi informasi ya. Sebuah informasi yang menggunakan video. Udah nggak dibiarin bertanya loh. Dan ada audio yang disematkan di dalamnya. Itu mudah dimanipulasi, ya. Apalagi dengan teks kata tulisan. Ini sudah ditetapkan dalam Kominfo pun ini sebagai data hoax. Jadi kalau membawa kalian itu, aku nggak bertanya tentang video itu loh, Bang. Itu cuman dengar dulu. Didengar dulu. Jangan sering kali memotong pembahasan pembicaraan karena Anda nggak paham nanti yang disampaikan. Katanya mau belajar. Jadi kalau misalnya Anda membawakan berita-berita, info-info yang dengan dasar yang tidak bisa dikuatkan sebagai sebuah ini data yang valid, yang diakui, karena bisa terkesan sebagai data yang hoax, yang tidak berdasar, bahkan bisa jadi fitnah. Nggak bisa dalam dialog lintas agama begini. Kita ini tentang membahas ajaran ketuhanan, hal tentang kerohanian, religius. Beda kalau Anda misalnya mau membawa tentang fitnah-fitnah politik. Itu pun sebenarnya salah kalau bawa video begitu. Gitu. Jadi ada kedewasaan dalam berkomunikasi seharusnya. Aduh. Seharusnya itu aku pahami. Apa ya? Dalam bicara aku pun sama sekali nggak ada kata kasar, tapi dibilang harus ada kedewasaan lagi. Poinnya bukan kata kasar loh, itu poin bukan kasar. Ini informasi diberikan, data keterangan secara formal, secara edukatif. Ya udah Bang, ya udah Bang. Nggak apa-apa dia aku disuruh bahasa formal loh ini. Pokoknya aku nggak ada kata kasar sedikit pun Bang. Serius ya. Betul, enggak ada Bang. Terlalu sensitif dengan yang disampaikan. Yang disampaikan itu tidak mengarah ke sana. Anda berprasangka buruk. Padahal saya menyampaikan ini informasi untuk memperbaiki cara pola Anda menyampaikan data. Harusnya ditelaah secara dewasa, secara ilmu. Iya, kan itu biar ada dasar Bang. Kan aku kalau bertanya kan aku pakai dasarnya kan. Nah, makanya Ya, dasar pertama tadi. dari tadi. Kalian percaya nggak? Ini sudah kami jelaskan. Allah Musa. Nah, terus aku bertanya lagi maunya, kalian percaya nggak Allahnya Firaun? Itu kan? Nah, habis boleh itu boleh berpendapat.
Gini. Bukan mengajar ya, karena kita sama-sama belajar kan. Gini. Aku nggak mengajar, Kalau aku cuma kita bertanya. enggak, maksud saya. Kalau kita bahas Alkitab, kitab kita masing-masing untuk mencari Tuhan, tidak akan ketemu. Karena kebenaran menurut Islam itu ada di Al-Quran, dan kebenaran menurut saya Kristen ada di Alkitab. Kalau kita mengambil ayat, kalau saya misalnya mengambil ayat Al-Quran untuk mencari Tuhan, itu dua Tuhan saya. Satu yang saya akui, yaitu Yesus Tuhan. Di sisi lain saya mengambil kitabnya orang untuk menyatakan di mana Yesus ini di dalam Al-Quran bahwa dia Tuhan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya saudara saya yang Islam mengambil ayat di Alkitab bahwa mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, sama saja dengan bohong. Karena saudara kita yang Muslim mengakui bahwa kitab kita sudah direvisi lah, sudah dipalsukan lah, atau sudah diterjemahkan begini-begini. Sama saja tidak ketemu. Tapi kalau mau diskusi tentang Tuhan, kita di sini adu pendapat, mencari solusi. Gimana ya tentang Tuhan itu? Tapi kita menutup kitab masing-masing. Jangan membuka, karena kalau membuka nanti sudah terjadi pembantahan, bantah sana sini, karena beda bunyinya di Al-Quran, di Alkitab pun beda. Sama-sama mengadukan ayat begitu. Jadi kita semua ribut, nggak akan selesai. Sampai kiamat pun nggak akan selesai. Coba kalau misalnya bentar dulu. Coba kalau dari awal kita tadi diskusi tentang bagaimana cara kita masuk surga, tapi tanpa membuka kitab kita. Karena kita ini sebagai manusia, keyakinan kita hanya di dalam hati, nggak bisa dikeluarkan begitu. Oke. Nah, kalau di kekristenan, bro, ya, kalau di kekristenan itu sebenarnya sudah valid datanya, sudah valid, sangat valid. Kalau kalian mau terima apa kata Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Kalau kalian mau masuk surga, bentar dulu Bang Joker, bentar dulu. Kalau nggak jadi bertanya aku turun. Ya bentar dulu. Enggak, tadi kan si kawan ini kan jangan dulu merajuk kan anak. Kalau aku jadi bertanya, soalnya ini giliran aku bertanya nih. Cuma satu lagi. Begini. Enggak, aku menjelaskan sedikit aja. 1 menit aja. Ya. Jadi dikatakan itu di Yohanes 17 nomor 3, syaratnya masuk surga, apa kata Yesus? Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus itu sebagai utusan. Di kitab Yohanes pasal 17, murid-muridnya mengakui dia itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Makanya ini jadi permasalahan bagi kalian. Di Al-Quran juga dikatakan Rasul Isa alaihissalam itu juga utusan. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab dan aku dijadikan nabi. Itu siapa yang salah? Bukan. Berarti sama loh di sini. Dia mengaku utusan di Yohanes, ya. Di Al-Quran juga dia mengaku utusan, bukan Tuhan. Oke. Ya. Itulah syaratnya masuk surga, masuk ke kerajaan Allah itu, bro. Mengenal Tuhan itu yang satu-satunya yang esa, yang benar, dan mengenal Yesus itu sebagai utusan, itu syaratnya masuk surga, kata Yesus. Yang lain tidak ada itu semua. Nah, kapan dia mengakui dirinya Tuhan untuk disembah? Kan tidak ada. Bentar dulu. Ya, lanjut Joker. Silakan bertanya dulu. Aku turun ya. Sabar Bang. Jangan. Ya, biarkan dia bertanya dulu, Bang. Oke, silakan tanya Joker. Oke, aku tanya. Berarti pertanyaan itu tadi ditolak Tapi dulu. sebelum bertanya jangan menggunakan video. Waduh, tunggu. Ini aku emergency nih. Emergency, power bankku udah mulai punah ini. Bentar ya, aku ganti. Ini aku terpaksa aku mental ini. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti mental. 1, 2, 3. Enggak mental. Oke. Berarti pertanyaan itu tadi nggak usah ya? Boleh tanya aja, nggak apa-apa. Silakan. Tanya. Silakan. Ya udah, aku cari pertanyaan lain aja lah. Nanti dibilang dari video lagi. Oke. Gak pertanyaan lain aja. Tidak, Pak, faktanya Bang dari video memang. Silakan bertanya. Janganlah, soalnya kan sebenarnya tadi aku nggak usah sih bikin video tadi. Tapi tujuan aku sih
bagus sebenarnya biar kalian mengerti. Kan ini kesaksian Gimana mau mengerti? Itu video kok Anda putar, kok benturkan kepada kami, sedangkan video itu kami tidak kenal. Oke, udah. Yang pembawanya siapa? Oke. Lanjut ya, gue satu pertanyaan lagi. Habis itu kalian bertanya, aku ladenin. Oke. Pertanyaannya, apakah Allah SWT itu punya roh? Pertanyaan John Peter ini. Izin, boleh? Banyak ditanyakan. Ini sering ditanyakan. Apakah Allah punya ruh? Iya. Sebenarnya justru yang memiliki semua ruh ya, Allah, karena dia yang menciptakan. Ruh ini ciptaan. Berarti kalau dia menciptakan roh, dia kasih roh itu dalam dirinya. Dia buat apa roh kalau dia menciptakan roh? Anda coba ya logikanya. Logika, Bang. Yang menciptakan roh, apakah dia punya roh dalam dirinya? Coba nalarnya bagaimana itu? Yang menciptakan roh, apakah dia pakai roh dalam dirinya? Berarti tidak, Bang. Allah itu tidak punya roh ya? Tidak punya roh. Semua roh Tidak. punya dia. Tidak. Allah itu tanpa roh. Sebelum roh itu diciptakan, sebelum segala sesuatu itu diciptakan, Allah sudah ada. Termasuk juga ruh. Ruh itu adalah ciptaan. Itu Joker. Roh itu adalah ciptaan. Allah itu maha hidup. Tanpa ruh juga Allah bisa hidup. Kalau sudah dikatakan maha, tidak ada tandingannya. Tidak harus ada ruh baru bisa hidup. Allah itu maha hidup. Paham tidak? Ini gue juga cuma tinggal tanya loh. Allah itu punya roh. Itu jawabannya. Allah tidak butuh ruh. Yang butuh ruh itu siapa? Makhluk. Oh, berarti makhluk yang butuh ruh. Berarti roh itu diciptakan ya. Berarti kalau misalnya roh ada dalam diri Allah, berarti itu ciptaan. Berarti Allah itu nggak punya. Allah tidak punya ruh dibilang. Di dalam diri Allah. Allah nggak punya roh. Tidak ada ruh dalam diri Allah. Dimana dikatakan ada ruh di dalam diri? Yang dikatakan ruhullah itu, ya itu kepunyaan Allah. Allah menciptakan itu. Kalau setiap apa yang disandingkan dengan nama Allah, contoh ruhullah, baitullah, kalamullah, zatullah, apalagi itu bukan itu berarti Allah. Allah itu sudah ada. Allah itu ada. Allah itu hidup. Ya Allah tuh hidup itu tanpa yang tak membutuhkan namanya makhluk atau ciptaan. Allah tuh sudah ada. Iya, oke, jadi jelas ya. Iya. Jelas. Jadi Allah ini menciptakan ruang dan waktu, di mana Allah itu tidak berada di dalam ruang dan waktu. Diciptakanlah makhluk. Makhluk ini berada di mana? Di ruang dan waktu. Planet-planet itu ada waktu, ada ruang. Di kita di bumi ini ada waktu dan ruang. Nah itu. Jadi sebelum Allah menciptakan itu, Allah tidak berada di mana ada waktu dan ruang. Tidak ada. Oke, jelas ya. Berarti jelas ya. Allah itu tidak punya roh, tapi dia menciptakan roh untuk manusia. Iya, untuk makhluk. Untuk makhluk, bukan untuk dia ya. Berarti dia sama sekali nggak punya roh. Tidak butuh roh. Dan Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh surga. Yang butuh surga itu makhluk. Oh, gitu ya? Oh iya. Allah tidak butuh tempat. Tidak butuh tempat Allah itu. Oh iya. Kalau Allah butuh tempat, berarti tempat itu lebih besar daripada Allah. Berarti luntur, gugur kemahabesarannya. Kalau Allah contohnya berada di surga seperti Tuhan kalian, berarti surga itu lebih besar daripada Tuhan kalian. Itulah yang mustahil bagi Allah. Itu yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah itu maha besar. Surga itu berada di dalam genggamannya Allah. Paham tidak kiasannya? Berada di dalam genggaman Allah. Berarti Allah itu tidak punya roh ya? Ada beberapa langit yang tidak bisa kita tembus pandang ya dengan mata kepala kita, tidak bisa tembus pandangan kita. Itu aja. Itu semuanya dalam genggaman Allah. Seberapa kecil bagi Allah ini, kita ini makhluk kecil banget loh, kecil kali gitu. Bumi aja ini, ya bumi aja ibarat kayak debu Jawabanku cuma sedikit, bagi Allah.
Masa banyak kali? Ini Allah tidak Aku punya roh ya. menjelaskan tentang eksistensi Allah. Iya, Allah tidak punya roh, tidak punya roh. Tidak punya roh. Allah tidak Berarti butuh roh, tidak butuh roh, tidak butuh roh. tidak butuh ruh. Oke, Iya. roh itu cuman buat manusia. Oke, sekarang Ya. Mm-mm. mengenai abang tahu dulu bagaimana itu ciptaan. Bang tahu dulu. Ya ciptaan tahu, ciptaan. Segala Ciptaan makhluk itu itu adalah ciptaan. Segala yang kita ketahui, segala yang apa yang kita pelajari itu semua ciptaan. Segala yang berwujud, ya, segala yang berwujud itu ataupun tidak berwujud, yang gaib ya itu ciptaan. Ya. Kalau dia berada di ruang dimensi dan waktu. Tapi kalau di luar dari dimensi dan waktu itu bukan ciptaan. Karena ciptaan itu berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Oke, Mau berarti itu tuyul, mau itu kuntilanak, mau itu pocong, itu ciptaan itu. Lanjut. Oke. Aku boleh lanjut? Ya lanjut. Kan kasih apa tidak? Oke, berarti roh Allah tidak butuh roh. Berarti Ya. Allah itu seperti yang kami tadi zat ya. Oke. Zat DZAT, bukan zat cair, bukan zat padat, bukan zat apa enggak, bukan. Dan kalian bilang tadi apa ya? Kalian bilang tadi itu bukan berarti ada dalam dirinya, tapi itu menunjukkan bahwa dia ada. Benar kan begitu? Ya, jadi begini ya. Saya sedikit mungkin panjang menjelaskannya. Ya, Allah itu sudah ada sebelum ada makhluk. Ingat itu ya. Ingat. Allah itu sudah ada sebelum adanya makhluk, sebelum adanya ciptaan Allah, yaitu makhluk. Jadi seluruh alam semesta ini itu dikatakan beserta isi itu dikatakannya makhluk Allah, ciptaannya Allah. Nah,